Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ikhwani rahimakumullah, menjadi pribadi yang sehat secara fisik, secara zahir, secara mental, kemudian secara batin, itu merupakan dambaan setiap insan. Itu merupakan keinginan yang didambakan oleh setiap manusia di muka bumi. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian Islam itu menghadirkan salah satu ibadah yang berfungsi untuk mengontrol, kemudian mengatur pola kehidupan kita, mulai dari makan, minum, kemudian ibadah, dan lain sebagainya. Islam menghadirkan tuntunan kehidupan melalui berbagai ibadah yang disyariatkan. Salah satunya adalah puasa, as-shaum Ramadan. Puasa itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan, dengan orientasi untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa dalam artian di sini yaitu amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik, kemudian mencegah dari yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 163 bahwa puasa itu dibentuk, puasa itu disyariatkan, kemudian ditujukan untuk la'allakum tattaqun di dalam Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditujukan untuk membentuk takwa yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian selama berpuasa, tubuh ini mengalami perubahan di dalam cara mengelola energi. Kemudian kalau di dalam bahasa IPA-nya ada yang namanya defisit kalori. Kemudian di dalam berpuasa ini tubuh mengontrol, kemudian mengatur kalori, kemudian defisit kalori. Kemudian pada saat yang sama jiwa pun dilatih untuk menumbuhkan kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, serta mengatur emosi. Kemudian respon kita terhadap stres. Kemudian hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Siam, puasa itu tidak tentang makan dan minum saja, kata Rasulullah SAW. Innamas siyam minal lagwi warrafati fa inna ahadun aw jahila alaika faqul inni shaimun, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia, kemudian rafat,
Rafat yaitu adalah perbuatan atau perkataan yang keji. Maka jika ada seseorang mencacimu ataupun mengejekmu, maka katakanlah kepadanya, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Rasulullah mengulang itu sebanyak 2 kali. Kemudian di dalam At-Tanwir Asy-Syam Al-Jami' As-Shaghir karya Syekh As-Sun'ani, beliau menjelaskan kemudian bahwa orang yang meninggalkan makan dan minum tapi tetap mengatakan atau melakukan hal yang sia-sia dan keji, maka ia pada hakikatnya tidak dianggap berpuasa secara kafah. Kafah dalam arti di sini berpuasa secara sempurna, karena berpuasa di sini menuntut jasad kemudian batin di dalam menunaikan ibadah puasa. Kemudian berkurang pahala, kemudian ganjarannya pun tidak sesempurna orang yang menahan makan dan minum berpuasa dengan zahir kemudian batinnya, hingga seakan-akan ia tidak sampai berpuasa. Bahkan bisa dikatakan pahala seseorang berpuasa itu bisa rontok ketika ia berpuasa tetapi ia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan kemudian mencegah kepada seperti itu. Kemudian Jabir bin Abdullah, ini ulama salaf, salah satu ulama yang memang dipercayai kredibilitasnya, beliau berkomentar, ketika engkau berpuasa maka pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian lisan juga harus berpuasa. Telinga berpuasa dari hal-hal yang bisa membuat telinga kita berdosa, mendengarkan hal-hal yang sia-sia, mendengarkan hal-hal yang haram. Kemudian mata kita berpuasa dengan tidak melihat hal-hal yang haram juga. Kemudian menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan, dari perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati seseorang. Bersikap tenanglah ketika puasa, kata Jabir bin Abdullah. Jangan samakan antara hari puasa dan hari ketika engkau tidak puasa. Kemudian ini disebutkan di dalam Lataiful Ma'arif di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dari hadis dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa puasa itu memang bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga puasa merupakan suatu bentuk training ataupun latihan pengendalian diri terhadap ucapan, kemudian perilaku, kemudian pengelolaan emosi yang berkaitan dengan mekanisme sistem saraf serta fungsi otak manusia. Kemudian respon biologis tubuh terhadap manusia, terhadap puasa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi metabolik, kemudian durasi puasa, pola makan, kemudian karakteristik individu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pola makan yang teratur, kendali emosi, serta ketenangan selama berpuasa sebagaimana dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, berpotensi memengaruhi keseimbangan yang berkontribusi terhadap stabilitas emosional kita, terhadap stabilitas batin kita. Sebab kondisi psikologis seseorang yang tidak stabil itu seringkali memicu ketidakteraturan pola makan, kemudian dapat berkontribusi terhadap gangguan metabolik. Oleh karena itu, puasa dapat menjadi salah satu bentuk terapi pengendalian diri yang membantu menahan ataupun menata kembali pola hidup, kemudian regulasi emosi. Kemudian dilanjutkan, diikuti dengan itu stabilitas jiwa yang diperoleh dengan taqarrub ilallah, seperti peningkatan kualitas ibadah melalui zikir, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, menghindari perbuatan mungkar, kemudian mendirikan i'tikaf di 10 hari malam terakhir Ramadan, dapat mendorong terbentuknya pribadi yang lebih tenang sekaligus menebalkan dinding keimanan. Pada akhirnya kemudian hal ini dapat mengarahkan energi tubuh, kemudian jiwa untuk melakukan hal-hal yang positif kemudian bermanfaat. Maka ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di jasad itu ada suatu daging.
Idza saluhat salahal jasadu kullu, jika bagus daging itu maka baguslah seluruh jasadnya. Jika hati itu bagus maka seluruh perbuatannya akan bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kata Rasul. Dan ketika hati itu rusak, kemudian hati itu hancur, maka jasad pun akan hancur. Kemudian puasa hadir sebagai pengontrol terhadap batin kita, kemudian jasad kita agar selalu terjaga, kemudian mendapatkan ketenangan, agar selalu kita bisa mempertebal keimanan, kemudian diimplementasikan dari hati yang tenang kepada perbuatan jasad yang mendapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, puasa yang dilakukan sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hanya ibadah wajib yang berdimensi spiritual, akan tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan psikologi, kemudian neurobiologi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyehatkan tubuh kita, kemudian memudahkan segala urusan kita, memudahkan segala rezeki-rezeki kita dan hajat-hajat kita, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.